Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dimana sifatnya berpetunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyiarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, ini adalah ajakan untuk kita masing-masing. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah kita selalu mengenalkan Tuhan kita dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu membagikan akan kasih Kristus terhadap lingkungan kita maupun terhadap keluarga kita, ya, dengan hidup yang sederhana, dengan penuh sukacita kita mau mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Tujuan Tuhan Selalu Mengubah Kesedihan Menjadi Sukacita. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ada tujuan Allah untuk selalu membawa terang kepada kegelapan, sukacita kepada kesedihan, dan istirahat untuk keletihan bagi jiwa yang menanti dan rindu. Testimonies for the Church jilid 5 halaman 216. Jadi ada tujuan Tuhan yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu ragu, jangan kita selalu bimbang akan kehidupan kita dengan tujuan yang kita mau ambil. Bila kita mau melangkah, bila kita mau mengambil satu tindakan, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini ya apakah jalan atau tujuan yang Engkau berikan dalam kehidupan saya supaya saya bisa melakukannya dalam kehidupan saya. Nah, kita minta Tuhan supaya Tuhan selalu berikan kita tujuan supaya kita mengerti dan membawa terang, ya, kepada kegelapan gitu. Ya, inilah satu cara di mana Tuhan membawa kita ke dalam situasi-situasi yang sukar, situasi-situasi yang melelahkan kita, yang membosankan kita, tetapi Tuhan akan membawa kita kepada situasi yang akan Dia kembalikan, yaitu situasi sukacita, hari yang baru, ya, situasi yang tidak kita akan alami yang namanya sukar atau sesulit apapun itu. Tuhan akan mengembalikannya secara normal. Jadi jika kita mau mengikuti akan pelajaran ini dengan satu tujuan, maka Tuhan akan membawa kita kepada sukacita. Ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan selalu membawa terang kepada kegelapan, sukacita kepada kesedihan, dan istirahat untuk keletihan bagi jiwa yang menanti dan rindu. Jika kita mau menanti, kita mau menunggu, dan kita mau rindu untuk kehadiran itu ada dalam kehidupan kita, maka pasti, ya, kita sedih karena kita merasa tidak baik, ya. Kita dalam situasi yang sangat gelap walaupun ada terang. Itu kembali lagi kepada kita, bahwa tujuan kita itu apa? Tujuan kita di dunia ini untuk mau seperti apa? Nah, ini yang kembali kita lihat dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita capek, ya, oke, kita istirahat, ya. Dan di balik semuanya itu pasti ada jiwa yang rindu dan menanti akan hari itu menjadi baik lagi, ya. Tujuan Tuhan itu sangat mulia dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan itu sangat berharga bagi kita, sehingga kita pun dimanapun Tuhan tempatkan kita, tujuan Tuhan itu yang kita lakukan setiap hari
dalam kehidupan kita. Itulah yang kita harus tanamkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya. Tuhan mengizinkan masalah atau situasi yang sukar untuk kita jalani, untuk kita lewati bersama dengan keluarga kita, ya, supaya di balik semuanya itu kita mendapatkan sebuah sukacita. Tidak ada lagi masa yang dimana membuat kita sedih lagi. Ya, pada akhir zaman umat Allah akan berkeluh kesah dan menangis karena kebencian dan merajalela di dalam negeri. Dengan air mata mereka akan memberi amaran kepada orang-orang jahat terhadap bahaya yang mengancam mereka karena menginjak-injak hukum ilahi. Dan dengan kesusahan yang tak terkatakan mereka akan merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan dalam penyesalan. Orang-orang jahat akan mengolok-olok kesusahan mereka dan mengejek penampilan mereka yang hikmat. Tetapi kesengsaraan dan kerendahan hati umat Allah merupakan bukti yang tidak dapat salah bahwa mereka sedang mendapat kembali kekuatan dan keagungan tabiat yang hilang oleh sebab dosa. Ya, sangat menarik ya. Di sini dikatakan bahwa dengan air mata mereka akan memberi amaran kepada orang-orang jahat terhadap bahaya yang mengancam mereka karena menginjak-injak hukum ilahi. Dengan tentu ya, jika kita mau menginjak akan hukum Tuhan, kita tidak mengikuti akan perintah Tuhan, kita akan mengalami satu hal dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak sadar membawa kehidupan kita dalam kegelapan. Kita tidak sadar bahwa kita telah berbuat satu kejahatan dalam kehidupan kita. Bila kita mau menginjak akan hukum Tuhan dengan kesusahan yang tak terkatakan, mereka akan merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam penyesalan. Ya, jika waktunya tiba dalam segala situasi yang kita hadapi sekarang ini, ya mungkin kita tidak rasa situasinya sekarang ini, tetapi Tuhan memberikan kita itu supaya kita melihat situasi itu dalam kehidupan kita, ya, dengan hikmat kita, sehingga kita tidak lagi melanggar akan hukum Tuhan ini. Ya, biarlah kita selalu menyangkal diri kita bahwa kita ini tidak layak untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan katakan kepada kita bahwa meskipun engkau sudah menjadi orang yang baik, tetapi engkau tidak mau menyangkal dirimu, engkau tidak mau datang dengan suatu penyesalan yang engkau alami di dunia ini, ya maka kita sangat berdosa kepada Tuhan kita. Bagaimana kita mau mengikuti Tuhan kita? Kita mau merendahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Ya, pasti jika kita orang yang sudah benar, jika kita orang yang sudah setia melakukan kehendak Tuhan, dan kita berbalik dari semuanya itu, pasti orang jahat akan mengolok-olok kita. Ya. Mereka akan bilang kepada kita bahwa kita telah menghina Tuhan kita telah menginjak-injak hukum ilahi. Tetapi dengan satu harapan, jika kita mau kembali kepada Tuhan, dengan membawa segala kesusahan kita dengan tingkah laku kita, maka Tuhan akan berikan kita hikmat untuk melawan akan orang-orang jahat yang sudah menghina kita, yang sudah memberikan kita suatu masalah yang kita hadapi. Tetapi inilah yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Jika kita sudah merasa benar, maka kita tidak membutuhkan Dia lagi. Ya, seumpama ya seorang pasien dia tidak sakit,
Berarti dia tidak membutuhkan dokter. Kalau dia sakit baru dia membutuhkan dokter. Nah, ini tujuan kita salah dalam kehidupan kita. Tujuan apa yang harus kita ambil dalam kehidupan kita sehingga kita bisa membawa orang-orang jahat ini ke dalam terang kebenaran, ya, dengan cara apa yang kita lakukan setiap harinya. Ya mungkin berbeda, orang melihat secara berbeda, tapi jika itu yang benar maka lakukan itu, ya. Kembali lagi kepada saya, ya. Tetapi kesengsaraan dan kerendahan hati umat Tuhan merupakan bukti yang tidak salah bahwa mereka sedang mendapat kembali kekuatan dan keagungan tabiat yang hilang oleh sebab dosa. Ya, sangat menarik bahwa dengan kesengsaraan dan kerendahan hati umat Tuhan merupakan bukti yang kuat, ya, bukti yang tidak dapat salah bahwa mereka sedang mendapat kembali kekuatan dan keagungan tabiat yang hilang oleh sebab dosa. Ya, mungkin kita takut dosa, kita takut akan Tuhan mengutuk kita atau membawa kita ke dalam satu masalah yang membuat kita, ya, takut. Ya, inilah yang membuat kita supaya kita tetap mempunyai kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Dengan kesengsaraan kita mau melewati itu, maka Tuhan akan memberikan kita tepat pada waktunya jika kita mau terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ya, hari lepas hari Tuhan mengajak kita untuk selalu mempunyai tujuan yang mulia, ya, tujuan yang indah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu bagaimana tujuan kehidupan kita mau berjalan dengan Tuhan. Tujuan kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan keagungan tabiat kembali dari dosa yang kita lakukan, yang dulunya kita melakukannya untuk Tuhan, tetapi dosanya datang untuk, ya, kembali untuk membuat satu hal yang menurut kita kejahatan. Ya, bagaimana kita mau tetap, ya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan dengan penyesalan, dengan menyangkal diri, maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita dengan satu tujuan, yaitu membawa damai kepada orang-orang terdekat kita, membawa berkat kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, ataupun siapa itu dia, ya, yang mereka telah menolak tipu muslihat si penipu. Mereka tidak meninggalkan kesetiaan mereka oleh raungan naga itu. Kini mereka aman selama-lamanya dari rencana-rencana si penggoda. Si jahat akan membuat kita tertarik dengan apa yang dia buat supaya kita dapat, ya, datang kepadanya. Ya, mungkin setan tidak, ya, mau supaya kita menyembah dia, tetapi dengan cara kita mau percaya diri, terlalu percaya diri, atau kita melakukan kehendaknya dia, maka kita berada di posisi yang dimana, ya, setan mau membawa kita ke dalam kegelapan. Ya, di sini dikatakan bahwa mereka telah menolak tipu muslihat si penipu. Ya, sangat luar biasa. Mereka tolak ajaran-ajaran si iblis, ajaran-ajaran palsu. Akhirnya mereka dapat kembali kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa tujuan mereka itu sangat mulia. Tujuan kehidupan mereka itu mau membawa kehidupan mereka itu kepada suatu sukacita, membawa kehidupan mereka itu kepada keselamatan, ya. Jadi mereka tidak mau menerima akan ajaran-ajaran si penggoda itu, meskipun di sini dikatakan bahwa mereka tidak meninggalkan kesetiaan mereka oleh raungan naga itu. Ya, meskipun naga itu datang, ya, memunculkan dirinya kepada mereka, tapi mereka tidak peduli. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Misi yang harus kita ambil
di dalam kehidupan kita itu berjalan dengan Kristus? Maukah kita berjalan dengan Kristus? Jika kita masih mempunyai satu keinginan dalam kehidupan kita, ya mungkin ada keinginan yang mulia yang kita inginkan dalam kehidupan kita, maka kita doakan itu. Kita minta Tuhan supaya tujuan itu dapat diselesaikan dengan baik. Jadi Kristus dinyatakan sebagai penebus dan pembebas umatnya. Kini sesungguhnya inilah umat yang sisa itu, yang merupakan suatu lambang ketika air mata dan kerendahan hati diri pengembaraan mereka memberi tempat untuk kegembiraan dan kehormatan di hadirat Allah dan Anak Domba. Kita tahu bersama bahwa Yesus adalah penebus dan pembebas umat. Ya mungkin kita sering katakan dalam kehidupan kita atau katakan kepada Tuhan kita bahwa Tuhan kita tidak adil, sedangkan Tuhan sudah memberikan kita kebebasan untuk lepas dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dia sudah menebus kita di atas kayu palang yang tercurah darahnya yang mahal. Dia mau membebaskan kita dari segala perbuatan kita yang jahat. Kini sesungguhnya inilah yang umat yang sisa. Mungkin orang banyak berpikir bahwa Tuhan pilih kasih, dia menolong orang-orang yang lain atau membebaskan umat-umat yang lain. Tetapi kita tidak. Ini mungkin satu pelajaran yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya kita terus mengandalkan Dia, supaya kita terus berada dalam konteks berharap sepenuhnya kepada Tuhan, datang terus kepada Tuhan, sehingga kita dapat bergembira dengan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang merupakan satu lambang ketika air mata dan kerendahan diri pengembaraan mereka memberi tempat untuk kegembiraan dan kehormatan di hadirat Allah dan Anak Domba. Ini sangat luar biasa, yang merupakan suatu lambang ketika air mata kerendahan diri si pengembara ini. Dia datang kepada Tuhan dengan keluh kesahnya. Dia mau menyangkal dirinya dengan penyesalan, maka dia akan hidup sukacita dengan kuasa Kristus. Inilah pelajaran yang kita ambil supaya kita juga praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pelajaran yang sangat indah bila kita mau minta Tuhan untuk kita mempunyai satu tujuan yang mulia, yaitu kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini pemirsa, inilah menjadi pelajaran bagi kita, biar kita selalu datang kepada Tuhan dengan penyerahan kita. Ambil tindakan kita, ambil pilihan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.